Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan kembali membahas soal dan ini adalah soal kiriman dari sahabat Excellent yang telah mengirimkannya melalui WA. Nah, bagi sahabat Excellent lainnya yang ingin soalnya dibahas di channel ini, baik matematika, fisika ataupun kimia, bisa langsung kirimkan soalnya ke WA kami ya yang ada di deskripsi di bawah. Oke, baik, kita akan langsung bahas soalnya. Nah, katanya tentukan turunan dari fungsi-fungsi di bawah ini. Jadi kalau kita lihat bentuk fungsinya, ini adalah fungsi aljabar ya. Jadi kita diminta untuk menentukan turunan dari fungsi-fungsi berikut ini. Oke, kita selesaikan satu persatu. Yang pertama, fx sama dengan 4x ditambah 2. Kita tulis ulang ya soalnya. Fx sama dengan 4x tambah 2. Nah, kita akan menentukan turunan. Nah, ini maksudnya adalah turunan pertama ya. Kita akan menentukan turunannya. Kalian harus ingat lagi rumus dasar untuk menentukan turunan dari sebuah fungsi aljabar ya. Nah, jadi kalau ada fungsi fx sama dengan ax pangkat n dituliskan secara umum, fx sama dengan ax pangkat n, maka turunan pertama dari fungsi x itu akan sama dengan a kali n kali x pangkat n kurang 1. Nah, jadi pangkatnya ini, n-nya kita kalikan ke koefisiennya, ya, kalikan ke A, kemudian pangkat X-nya itu kan N, kemudian kita kurang 1. Nah, ini adalah rumus dasar untuk menentukan turunan dari sebuah fungsi aljabar, ya. Oke, kita gunakan rumus ini untuk menyelesaikan soal yang pertama atau yang A. Fx sama dengan 4x yang ditambahkan dengan 2, maka turunan pertama atau f aksen x akan sama dengan. Nah, di sini karena fungsinya bentuknya adalah penjumlahan, maka untuk menentukan turunannya, kalian turunkan satu-satu ya. Jadi, 4x kita turunkan, kemudian ditambah, 2-nya nanti kita turunkan juga ya. Nah, 4x, berdasarkan rumusnya tadi, 4x. Berarti x ini kalau tidak ada pangkatnya, ini kan artinya adalah pangkat 1 ya. Nah, bagaimana cara menentukan turunannya? Kalian cukup kalikan pangkat ini 1. Ya, tadi 1 ya, 1. Kita kalikan ke 4, hasilnya adalah 4. Nah, kemudian setelah kita kalikan, maka pangkat x-nya ini kita kurangkan dengan 1. Ya, kita kurang 1. Nah, tadi kan x pangkat 1. Kita kurang 1, 1 kurang 1 kan 0. X pangkat 0 itu adalah 1. 4 kali 1 ya hasilnya adalah 4. Maka turunan dari 4x itu adalah 4. Nah, jadi sebenarnya kalau untuk menurunkan, kalau x-nya itu pangkat 1 ya, misalkan turunan dari 5x. Kalau turunan dari 5x berarti kalian langsung aja tuliskan 5. Kalau turunan dari 6x maka hasilnya adalah 6 ya. Atau turunan dari 100x. Maka nilainya akan sama dengan 100. Nah, kemudian kita turunkan lagi konstanta ya. Ini nilainya adalah 2. Jadi kita tambahkan dengan. Nah, turunan, kalau konstanta kita turunkan, itu nilainya adalah 0. Ingat ya, konstanta itu yang tidak memuat variabel. Jadi 2, kalau kita turunkan, ya hasilnya adalah 0. Maka kita dapatkan f aksen x, tentu saja 4 ditambah 0, ya hasilnya adalah 4. Jadi, turunan pertama untuk fungsi fx sama dengan 4x, yang ditambahkan dengan 2, itu hasilnya adalah 4. Ya, gampang ya. Nah, berikutnya yang B. Fx sama dengan 2x kuadrat yang dikurangkan dengan 5. Nah, ini sama. Fungsinya dalam bentuk pengurangan ya. Jadi, sama seperti pada penjumlahan ya. Bentuk fungsi penjumlahan ini kita cukup turunkan satu-satu ya. Jadi, f aksen x akan sama dengan, gunakan lagi rumus dasarnya tadi. Jadi, kalikan pangkat x-nya ini ke koefisiennya. 2 kali 2 itu hasilnya adalah 4. Nah, kenapa X? Karena setelah kita kalikan pangkat ke koefisiennya, kita dapatkan nilainya 4, maka pangkat X ini harus kita kurang 1. Jadi 2, kita kurang 1 kan 1. Maka kita dapatkan X pangkat 1. Nah, X pangkat 1 tidak dituliskan. Kemudian 5, kita turunkan ya, kita kurangkan dengan, nah, turunan dari 5. 5 ini kan juga konstanta, ya, sama seperti 2 ya. Jadi turunannya adalah 0. Maka turunan atau f aksen x-nya akan sama dengan 4x dikurang 0 ya, hasilnya 4x. Maka turunan pertama untuk fungsi fx sama dengan 2x kuadrat dikurang 5 itu adalah 4x. Nah, gampang ya.
Nah, yang C ini yang paling gampang karena fungsinya katanya fx sama dengan min 12. Nah, min 12 ini merupakan sebuah konstanta. Kenapa? Karena ya dia tidak memuat variabelnya, tidak ada variabel x di sini gitu ya. Jadi kalian udah tahu ya, turunan dari sebuah konstanta itu kita bisa langsung turunkan. Jadi jawabannya adalah 0. Maka f aksen x akan sama dengan 0. Nah, kalian bisa langsung turunkan nilainya 0. Nah, berikutnya yang D. Yang D, kita coba cari fx sama dengan 3 per akar x. Nah, perhatikan di sini, fungsinya ini dalam bentuk pembagian ya, 3 per akar x. Jadi, tidak boleh kita turunkan satu-satu. Jadi, yang boleh kita turunkan satu-satu itu kalau fungsinya itu dalam bentuk penjumlahan atau dalam bentuk pengurangan ya. Jadi, kalau dia perkalian ataupun pembagian, nah itu tidak boleh kita turunkan, misalkan 3, diturunkan hasilnya 0, kemudian akar X diturunkan lagi, itu tidak boleh ya. Nah, bagaimana caranya? Sebenarnya untuk fungsi yang dalam, jika fungsi itu dalam bentuk pembagian, katakanlah bentuknya secara umum kita sebut fx sama dengan u per v gitu ya, sebenarnya ada rumusnya. Kita bisa menggunakan rumus untuk bentuk u per v, tetapi karena ini bentuk pembagiannya masih sangat sederhana sekali ya, angkanya masih kecil, kemudian bentuknya juga masih sangat sederhana, jadi kita masih bisa menggunakan rumus dasar ini ya, rumus dasar untuk turunan yang tadi. Caranya bagaimana? Tentu saja harus merubah bentuknya terlebih dahulu. Merubah bentuknya artinya adalah menghilangkan tanda bagi ini, supaya kita bisa menurunkannya seperti kita menurunkan pada soal A, B, dan soal C. Oke, ini yang D ya, bukan C. Oke. Nah, caranya bagaimana? Kalian ingat lagi bahwa, nah kita tulis ya, kita rubah dulu. Jadi kita belum menurunkan ya, kita masih merubah bentuknya terlebih dahulu. Nah, akar X ini kita coba hilangkan dulu akarnya ya. Jadi X itu kalau kita hilangkan akarnya, dia akan menjadi X pangkat setengah. Jadi 3 per akar X itu akan sama dengan 3 per akar X pangkat setengah. Ya, jadi akar itu artinya adalah pangkat setengah. Nah, kemudian kita hilangkan tanda baginya. Caranya bagaimana? X pangkat setengahnya kita bawa ke atas. Ya, kita bawa ke atas berdasarkan konsep untuk sifat-sifat bilangan bulat ya. Bahwa ketika kita X ini kita bawa ke atas ya, maka pangkatnya akan berubah jadi negatif. Kalau seandainya di bawahnya negatif, kita ingin pindahkan dia ke atas ya, nanti pangkatnya akan bertanda positif ya. Jadi kenapa negatif? Karena X-nya di bawahnya kan, X-nya itu kan pangkatnya positif. Karena kita ingin memindahkan dia ke atas ya, untuk menghilangkan tanda per-nya ini, maka pangkatnya akan menjadi negatif. Nah, jadi 3, X pangkat setengah kita bawa ke atas menjadi X pangkat min setengah. Oke? Nah, kita dapatkan fungsinya itu, fungsi ya, fx akan sama dengan 3x pangkat min setengah. Nah, tanda per-nya sudah hilang. Nah, kita bisa langsung menentukan turunan pertama dari fungsi fx-nya dengan menggunakan rumus dasarnya. Maka f aksen x akan sama dengan, oke, ini belum f aksen ya, kan tadi masih fx ya, jadi kalian hapus ya f aksennya. Ini masih fx sama dengan 3x pangkat min setengah, karena belum diturunkan. Nah, sekarang kita turunkan, maka dia akan menjadi, maka f aksen x akan sama dengan, nah bagaimana caranya? Nah, ini kan x-nya pangkat setengah, pangkat min setengah. Jadi pangkatnya ini kita kalikan ke depan ya, min 1/2 kita kali 3. Nah, kalian boleh cari di luar ya, misalkan min 1/2 kali 3 itu hasilnya adalah min 3/2 X. Nah, setelah kita kalikan, pangkat X-nya ini kita kurangkan 1. Min setengah dikurangkan 1, itu hasilnya adalah min 3/2. Ya, min setengah dikurang 1, itu hasilnya adalah min 3/2. Nah, sebenarnya kalau jawaban kalian sampai di sini juga boleh ya. Kalaupun esai itu kita aman ya. Kalaupun sampai di sini juga dibetulkan. Kecuali ada perintah ya atau instruksi dari gurunya meminta kita untuk menyederhanakan bentuknya. Oke, bagaimana cara menyederhanakan? Nah, kalau kalian ingin menyederhanakan bentuk ini lagi juga bisa akan sama dengan, nah tulis dulu ya, min 3/2-nya kita tulis dulu. Nah, X pangkat min 3/2, nah berdasarkan lagi sifat pada bilangan bulat ya, bahwa
X pangkat min 3 per 2 itu akan sama dengan 1 per X pangkat 3 per 2. Jadi awalnya X ini kan dia pangkat negatif ya, min 3 per 2. Kita ingin mengubah atau merubah bentuk X ini supaya dia menjadi pangkat positif. Caranya adalah, ya caranya gunakan sifatnya. Jadi kalau X pangkat min 3 per 2, kita ingin merubah X itu pangkatnya supaya positif, dia akan menjadi 1 per X pangkat 3 per 2. Nah, jadi dia akan menjadi, awalnya dia negatif ya, di sini dia akan menjadi positif. Nah, 1 di sini selalu ya, selalu 1. Oke. Nah, kalian tinggal kalikan saja. Min 3 per 2, oke kita tulis dulu ya, min 3 per 2, kita kalikan dengan, nah 1 per X pangkat 3 per 2 itu sama juga dengan, jadi X pangkat 3 per 2 ini kita rubah menjadi X kali X pangkat setengah. Nah, jadi kalian ingat lagi sifatnya, ya kan? Jadi X pangkat 3 per 2 ini nilainya akan sama dengan X yang dikalikan dengan X pangkat setengah. Kenapa? Karena ini kan X pangkat 1 ya, X pangkat 1 sesuai dengan sifatnya. Kalau bilangan pokoknya sama, ini kan sudah sama-sama X, pangkatnya kita jumlahkan. 1 ditambah setengah, itu kan hasilnya adalah 3 per 2. Nah, jadi kalau kita lihat bentuknya kan dia berbeda ya, tapi secara nilai dia sama ya. Jadi X pangkat 3 per 2 itu akan sama dengan X kali X pangkat setengah. Nah, kalian cukup kalikan saja. Ya, cukup kalikan saja akan sama dengan min 3, jadi atas kali atas, bawah kali bawah ya. Min 3 kali 1 hasilnya adalah min 3, 2 kali X hasilnya adalah 2X. Nah, X pangkat setengah ini boleh kita ganti menjadi akar X, karena akar X itu nilainya adalah X pangkat setengah. Jadi X pangkat setengah ini adalah bentuk pangkatnya, jadi akar X ini adalah bentuk akarnya. Nah, jadi kalian jangan bingung ya. Nah, jadi boleh kalau kalian ingin menyederhanakan bentuknya. Takutnya nanti bertemu soal objektif, kita harus menyesuaikan dengan opsi yang ada, ya kan? Padahal jawaban kita sampai di sini sebenarnya sudah betul. Ketika kita cek di objektifnya itu tidak ada yang sesuai. Nah, artinya kita harus menyederhanakan lagi bentuknya sampai menemukan bentuk seperti ini. Jadi, turunan pertama atau f aksen x untuk fungsi 3 per akar x ya, fx sama dengan 3 per akar x, itu nilainya adalah min 3 per 2x akar x. Nah, bagaimana sahabat excellent? Semoga membantu ya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.